Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, seperti hanya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, dan nikmat Islam hingga detik ini. Tak lupa juga sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Semoga kita semua termasuk golongan yang menerima syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cinta. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dititipkan kepada seluruh manusia. Dengan adanya cinta, maka manusia akan saling menyayangi, menghargai, berbuat baik atas sesama termasuk dengan lingkungan kita sebagaimana dalam tuntunan agama Islam. Cinta terhadap lawan jenis, cinta harta, cinta anak adalah naluri insaniah yang Allah berikan kepada kita sebagai hikmah dan terpenting tidak mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan filsafat atau sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Secara alamiah, manusia membutuhkan cinta dalam dua aspek, yaitu yang pertama mencintai dan dicintai. Kekurangan dua hal ini akan sedikit banyak membebani manusia dalam menjalani kehidupannya. Seorang yang kekurangan dalam hal dicintai, baik oleh pasangan, teman, keluarga maupun lingkungan, akan merasa tercampakkan dan merasa tidak dibutuhkan. Namun sebaliknya, seorang yang gagal dalam mencintai, menyalurkan dan mengekspresikan cinta juga akan sangat menderita. Hal ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan keduanya, baik dicintai maupun mencintai. Dicintai dan mencintai perlu dilakukan secara seimbang sehingga akan mampu menyumbangkan kebahagiaannya yang sebenarnya. Hadirin yang berbahagia, cinta akan menjadi sangat sempurna apabila beriringan dengan kebijaksanaan. Seekor burung merpati akan dapat terbang dengan indah karena memiliki sayap yang utuh di bagian kanan dan dirinya. Demikian pula dengan cinta. Jika salah satu sayap kehidupan yang membutuhkan sayap lain berupa kebijaksanaan untuk menghantarkan manusia menuju kebahagiaan, cinta yang bijaksana adalah cinta yang sesungguhnya yang mendamaikan, membahagiakan, dan bahkan membebaskan dari siksaan. Cinta yang diiringi dengan kebijaksanaan tentu yang pasti ia akan memahami yang dirahmati Allah hakikat sebuah cinta yang sebenarnya. Cinta yang hakiki, cinta yang tidak akan pernah membawa kekecewaan terhadapnya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah merupakan kekuatan hati, sumber kebahagiaan jiwa, cahaya akal, puncak cita-cita dan roh kehidupan. Cinta kepada Allah merupakan roh kehidupan yang menyebabkan siapa saja yang tidak mendapatkan, maka ia ibarat orang yang sudah mati. Hatinya mati, pikirannya mati, bahkan seluruh jiwanya akan mati dari kebaikan. Cinta kepada Allah merupakan cahaya. Siapa saja kehilangan cahaya tersebut, maka dia berada di alam kegelapan. Cinta kepada Allah juga merupakan sebuah obat kekecewaan yang apabila tidak dimiliki, maka seluruh penyakit akan bersarang dalam hatinya. Cinta kepada Allah merupakan kehidupan, merupakan kegelisahan. Cinta kepada Allah merupakan kelezatan yang bila seseorang tidak bisa merasakannya, maka seluruh kehidupannya merupakan kegelisahan, kehambaran, kepedihan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang telah mencapai tingkat cinta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar menyampaikan diri kita semua ke tingkatan tersebut. Banyak orang yang mengaku bahwa dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala sementara mereka tidak mengetahui tanda-tandanya, cara mendapatkannya dan apa saja
buahnya. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu asyhadu hubban lillahi, yang artinya orang-orang yang beriman sangat mendalam cintanya kepada Allah. Tanda-tanda bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ada 12. Yang pertama, mencintai dan merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, suka menyendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu sabar dalam melakukan ketaatannya. Yang keempat, selalu sabar terhadap hal-hal yang tidak disukai. Yang kelima, cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Yang keenam, senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang ketujuh, mencintai Al-Quran. Yang kedelapan, lemah lembut terhadap orang mukmin. Yang kesepuluh, setia hanya kepada Allah dan memuji karena Allah. Yang ke-11, mencintai orang-orang mukmin dan orang-orang saleh. Yang ke-12, zuhud dalam kehidupan dunia ini. Sesungguhnya cinta kepada Allah itu berkonsekuensi untuk tidak menyukai kehidupan dunia secara berlebihan dan bersikap zuhud terhadapnya karena menggantungkan hatinya dan harapannya hanya kepada yang lebih besar dari semua urusan dunia. Cintailah Allah dengan sepenuh hati, maka Allah akan mencintaimu lebih dari segala-galanya. Tak ada cinta yang hakiki dan abadi selain dari cintamu kepada Allah. Cintailah Allah, maka kau dapat surganya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu tadi bisa bermanfaat dan menjadi amalan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam